No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up. Halo semuanya, nama budaya. Kali ini saya sudah sampai di SMA Atisa di Pamekaran. Mau tahu bagaimana pembelajaran di SMA Atisa di Pamekaran? Kita langsung cari aja kepala sekolahnya. Yuk! Pagi Pak Dedi, Pagi-pagi udah kesini. Iya dong. Gimana nih Pak kesibukannya Pak akhir-akhir ini selama masa pandemi ini Pak? Ya, masa pandemi itu bukan berarti pekerjaan guru itu menjadi berkurang, malah akhirnya jadi bertambah, begitu kan? Karena akhirnya guru-guru itu menjadi lebih punya banyak waktu untuk persiapan-persiapan yang sebetulnya secara waktu itu tidak berkurang gitu. Tatap muka tetap dilakukan, persiapan juga tetap dilakukan, evaluasi juga kita lakukan juga, sehingga secara tupoksi guru tidak ada yang berkurang sama sekali gitu. Malah tambah sibuk. Malah tambah sibuk ya, karena akhirnya para guru harus beradaptasi dengan sebuah teknologi yang baru yang selama ini mungkin mereka gunakan hanya untuk pendamping, tapi sekarang menjadi yang utama gitu. Kemudian nih Pak, saya mau tanya-tanya lebih jelas tentang SMA di Pamekaran ya Pak ya. Boleh. Di area Tangerang Raya ini kan kok banyak nih Pak SMA selain SMA di Pamekaran. Nah, kenapa sih SMA di Pamekaran ini akhirnya menjadi layak untuk dipertimbangkan oleh para orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMA? Iya. Bisa. Yang pasti Atisa itu didirikan atas dasar Buddha Dhamma. Ya, atas dasar Buddha Dhamma, jadi artinya sekolah Atisa adalah sekolah yang bercirikan agama Buddha. Nah, tentunya yang bersekolah di sini apakah harus yang beragama Buddha atau tidak? Ya, tidak, itu bebas saja sebetulnya. Artinya Atisa itu juga terbuka untuk umum, tetapi siapapun yang masuk ke dalam Atisa maka sudah bersedia dari awal untuk menerima dasar atau landasan Buddha Dhamma itu sebagai sesuatu yang akan menjadi kegiatan sehari-harinya nanti begitu. Seperti bicara berdoanya, lalu kemudian nilai-nilai karakter yang diberikan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir pendidikan karakter dalam agama Buddha itu sesuatu yang bersifat universal sehingga seharusnya sih bisa diterima oleh banyak orang begitu ya, seperti nilai cinta kasih, lalu kemudian nilai keseimbangan batin dan lain sebagainya yang ada di dalam 4 Brahma Wihara itu menjadi satu hal yang rasanya bisa diterima oleh semua pihak begitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, Atisa secara perizinan ini sudah lengkap semuanya, mulai dari SK izin operasional, akreditasi dan lain sebagainya itu sudah lengkap semuanya, sehingga secara perizinan tidak lagi diragukan begitu. Nah, lalu kemudian berikutnya Atisa juga memiliki sebuah kerjasama yang cukup banyak ya dengan banyak pihak sebagai outputnya nanti. Tapi sebelum sampai ke sana saya mau sampaikan bahwa di Atisa itu ada titik berat selain pada nilai karakter, ya, nilai karakter atau budi pekerti tadi yang berlandaskan Buddha Dhamma. Juga kami menitik beratkan pada bahasa, utamanya bahasa Mandarin, begitu, dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin selama ini orang sudah agak biasa ya, umum begitu, di setiap sekolah rasanya pelajaran bahasa Inggris itu menjadi satu hal yang biasa. Nah, tapi Mandarin mungkin tidak di setiap sekolah itu ada begitu. Dan pengakuan yang didapat dari para alumni bahwa Mandarin yang ada di Atisa ini sudah memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke China atau ke Taiwan begitu, sehingga ketika anak-anak bersekolah di sana mereka tidak mengalami kesulitan yang cukup berarti. Nah, tapi kalau pembelajaran itu hanya dalam bentuk pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Mandarin biasa, itu juga sudah biasa begitu. Makanya di SMA Atisa kita buat menjadi sesuatu yang berbeda. Pembelajaran bahasa Mandarin dan bahasa Inggris itu tetap ada, tapi kita tambah dengan yang terstandarisasi.
Nah, yang terstandarisasi apa? Kalau di dalam bahasa Inggris yang terstandarisasi ada pilihannya, ada TOEFL, ada TOEIC. Begitu. Kami pilih TOEFL. Ya, kami pilih TOEFL untuk SMA. Nah, lalu kemudian yang kedua untuk bahasa Mandarin yang terstandarisasi adalah menggunakan bahasa Mandarin yang mengacu ke Peking itu adalah HSK. Ya, HSK, sehingga dua hal ini, ya, dua uji kompetensi akhir ini yang terstandarisasi kami buat dalam sebuah kurikulum yang runtut mulai dari awal sampai dengan akhir, sehingga nanti ketika anak-anak sudah selesai dari SMA Atisa, mereka ikut tes dan mendapatkan sertifikat yang terstandarisasi tadi oleh lembaga yang mengeluarkan. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan beasiswa atau kemudahan-kemudahan ketika melanjutkan pendidikannya di dalam atau di luar negeri. Oke, berarti mulai dari begitu masuk Atisa kelas 10 begitu SMA itu sudah mulai dengan HSK-nya. Kita tes nih. Jadi HSK-nya begitu anak masuk kita tes dulu. Dia punya dasarnya itu di level berapa gitu. HSK itu ada level 1 sampai dengan 6 begitu kan. Nah, anak ini begitu masuk, kadang-kadang kan anak-anak yang masuk itu juga mereka punya level yang berbeda-beda gitu kan. Mungkin kemampuan bahasa Mandarinnya sudah lebih baik sehingga mungkin begitu masuk bisa saja langsung di level 3 gitu. Atau sama sekali nggak ngerti bahasa Mandarin misalkan begitu kan. Jadi begitu masuk ya level 1 dulu deh gitu kan. Nah, gurunya juga beda. Guru yang mengajar di level 1, di level 2, level 3, level 4 dan seterusnya itu beda, masing-masing berbeda. Sehingga diharapkan dengan demikian maka pembelajaran yang diberikan ini bisa menjadi lebih fokus gitu. Sehingga ujungnya nanti target kita adalah untuk HSK anak-anak bisa sampai pada level 4 bahkan 5 sebetulnya. Target kita minimal 4, level 5 itu bonus lah kurang lebih begitu. Nah, sehingga kalau anak-anak bisa mendapatkan sampai level 4 atau level 5, mereka apply beasiswa ke China itu bisa menjadi sebuah syarat yang akan terpenuhi untuk mendapatkan beasiswa. Itu untuk bahasa Mandarin. Untuk bahasa Inggris juga kita sertifikasi dengan TOEFL. Nah, TOEFL ini juga menjadi sebuah standar yang sekarang sudah umum rasanya gitu kan. Tidak hanya di luar negeri, bahkan kalau masuk kampus di dalam negeri yang ambil kelas internasional misalkan, sertifikat TOEFL itu menjadi salah satu syaratnya begitu. Nah, jadi dengan itu maka ini menjadi sebuah dasar yang baik ketika anak-anak mendapatkan kurikulum TOEFL mulai dari awal begitu masuk kelas 10 sampai dengan di kelas 12 nanti. Artinya begini, saya cuma mau garis bawahi bahwa anak-anak ketika memilih SMA sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan, karena anak yang lulus dari SMP itu kan pilihannya 2, bisa SMA, bisa SMK. Nah, ketika memilih SMA sudah dapat dipastikan 100%, ya 99% sampai 100% lah, anak-anak dan orang tuanya sudah berpikir untuk jangka panjang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk bisa memilih perguruan tinggi yang baik untuk anak-anaknya nanti, itu harus dimulai dengan memilih SMA yang baik juga, yang memiliki korelasi positif dengan banyak perguruan tinggi. Nah, SMA Atisa punya banyak kerjasama tidak hanya dengan perguruan tinggi di dalam negeri, juga perguruan tinggi di luar negeri. Nah, perguruan tinggi yang luar negeri yang tadi saya sampaikan, kita punya kerjasama dengan beberapa universitas di China dan Taiwan. Lalu kemudian juga kita punya banyak kerjasama dengan kampus-kampus lain yang difasilitasi oleh semacam lembaga pendidikan yang bisa mengurus segala sesuatunya terkait dengan administrasi anak itu untuk akhirnya melanjutkan kuliah ke UK misalkan, ke Inggris misalkan, ke Kanada, ke Australia, ke Singapura, itu juga bisa begitu. Dan kita juga punya kerjasama banyak dengan perguruan tinggi dalam negeri yang swasta, ya anggap kata misalkan seperti UPH, Bina Nusantara, kemudian Bunda Mulia, lalu kemudian Pradita Institute dan lain sebagainya, itu juga punya jalur-jalur khusus lah untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa, sehingga ketika anak-anak apply di perguruan tinggi swasta itu, mereka menjadi prioritas pertama untuk akhirnya mendapatkan beasiswa dengan jalur khusus. Kita juga memiliki kerjasama khusus dengan UI, namanya PPKB UI. Ya, PPKB UI ini sebetulnya semacam jalur undangan yang hanya ditujukan oleh UI untuk sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A
berdasarkan penilaian mereka, begitu. Jadi kita mengajukan, kemudian mereka survei, oh ini kira-kira layak, oke, mereka kasih undangan. Nah, mereka kasih undangan, setiap tahunnya itu kita mendapatkan undangan ya untuk apply di jalur PPKB UI, begitu. Ya, undangannya berapa jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya, gitu ya, tergantung dari berapa undangan yang sudah kita manfaatkan pada tahun sebelumnya. Itu kan menjadi evaluasi dari pihak UI juga, begitu. Nah, anak-anak yang masuk melalui jalur PPKB UI ini juga masuknya melalui tanpa tes. Jadi hanya dengan nilai rapot begitu, ya lalu kemudian di-apply, mereka dapat ya untuk beasiswa, lalu kemudian bisa masuk UI juga. Atau kalau memang para siswa ini, lulusan ini ingin ambil perguruan tinggi negeri. Nah, SMA Atisa juga adalah salah satu sekolah yang berpartisipasi di dalam program SNMPTN, begitu. Nah, jadi ini juga jalur undangan, tidak perlu tes begitu. Jadi hanya mengisi nilai raport begitu, diupload ke sistem. Setelah itu ya sudah, nanti lihat dari SNMPTN sana yang akan menentukan untuk anak-anak mana saja yang lulus dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau misalkan belum juga masih tetap mau masuk negeri, ada jalur kedua SBMPTN, gitu. Nah, itu melalui jalur tes, gitu, yang sekarang disebut sebagai UTBK. Nah, anak-anak kita yang masuk negeri ada enggak, gitu kan? Sudah banyak nih, ya sudah banyak. Ya mulai dari angkatan-angkatan yang sebelum-sebelumnya itu setiap tahun ada saja yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Ya baik melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN ataupun jalur PPKB UI tadi, gitu. Ya, jadi penting sekali mungkin bagi orang tua untuk akhirnya ketika memilih SMA yang layak atau mungkin pas dengan mereka adalah untuk mempertimbangkan kerjasama yang sudah dijalin oleh SMA tersebut untuk keberlangsungan pendidikan anaknya di perguruan tinggi nanti, gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi sebuah pertimbangan. Selain itu juga dilihat juga mungkin apa saja sih program-program lain yang ada di SMA selama anaknya bersekolah, gitu kan. Nah, kita di SMA Atisa itu punya program tidak hanya secara akademis, tapi juga secara non-akademis. Kalau secara akademis, ya seperti biasalah pembelajaran, kemudian ada pengayaan begitu. Nah, kalau yang non-akademis itu kami terus terang sangat concern sekali dengan karakter anak-anak. Ya. Maka dari itu yang poin pentingnya di situ sebetulnya SMA Atisa sangat concern dengan pendidikan karakter anak-anaknya. Sehingga mulai dari awal kita coba bentuk karena kita tahu begini, sebetulnya usia-usia SMA itu adalah usia-usia di mana anak-anak itu mencari jati diri katanya. Kalau misalkan ketemu sosok dan ketemu guru yang pas, maka anak-anak ini akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau misalkan dia bertemu dengan lingkungan atau guru yang tidak pas misalkan begitu, maka dia bisa juga mempengaruhi perkembangan pribadinya nanti begitu. Maka kami sangat concern dengan hal tersebut yang dimulai dengan pembekalan untuk para guru. Nah, lalu kemudian kita buat program khusus untuk anak-anak gitu. Nah, untuk anak-anak kelas 10 kami punya program namanya Camp Karakter. Nah, Camp Karakter ini adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan selama beberapa hari, mungkin durasi sekitar 4 hari lah sampai 5 hari begitu. Nah, bekerja sama dengan lembaga di luar yang concern juga dengan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, kami juga punya program live-in namanya. Nah, live-in ini ditujukan untuk anak kelas 11. Jadi kalau kelas 10-nya itu sudah dibentuk dulu nih, ya sudah dibentuk dulu polanya, mereka sudah ngerti tanggung jawab, sudah ngerti kemandirian, sudah ngerti bersopan santun, sudah ngerti macam-macam begitu, ya yang ditindaklanjuti dengan keseharian di sekolah. Maka di kelas 11 kami baru berani bawa anak-anak itu keluar live-in, tinggal bersama satu keluarga di satu desa, ya di dusun begitu, ya tinggal langsung beradaptasi dengan warga. Nah, di situ kan benar-benar menjadi sebuah praktek. Kelihatan sekali akhirnya mana anak-anak yang mandiri, mana anak-anak yang masih memerlukan bantuan begitu, mana anak-anak yang sikap tingkah lakunya sudah sopan, mana anak-anak yang cuek saja misalkan, itu akan kelihatan sekali di sana. Dan kegiatan live-in ini menjadi sebuah kegiatan praktek langsung untuk pendidikan karakter.
karena di sana akan langsung teruji, benar-benar akan kelihatan, ya benar-benar akan kelihatan anak-anak yang karakternya sudah oke atau masih perlu kita benahi gitu. Nah, nanti dari hasil live-in itu kita akan komunikasikan dengan orang tua. Oh, ada loh lihat anak-anak yang akhirnya merasa bahwa memiliki sebuah keluarga baru di sana. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi mengenai Atisa SMA terutama layak atau tidaknya menjadi pertimbangan orang tua, ya kembali ke orang tua masing-masing. Saya hanya bisa cerita akhirnya apa-apa saja yang sudah kita lakukan selama ini sehingga akhirnya ini membentuk karakter pribadi anak yang berubah dari yang mungkin ada masalah akhirnya menjadi pribadi yang baik. Nah, ini yang perlu kita tekankan sama-sama. Tapi paling penting saya cuma mau katakan di sini, peranan orang tua itu sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Tidak bisa menyerahkan 100% sama sekolah, nggak bisa. Ada anak yang karakternya baik-baik saja, tapi kemudian akhirnya berubah menjadi kurang baik. Mungkin itu juga setelah kita telusuri ternyata orang tuanya sudah mulai agak kurang perhatian misalkan, atau mulai ada masalah dan lain sebagainya begitu. Nah, ya permasalahan remaja itu sebagian besar munculnya datangnya dari rumah dulu. Itu kita akui deh begitu. Ya, munculnya datangnya dari rumah dulu. Ada orang tua yang awal mulanya baik-baik saja lalu kemudian pisah, cerai, divorce. Anaknya jadi akhirnya bingung, galau. Nah, di sini sebetulnya kami juga menghadapi beberapa kasus yang sama seperti ini. Ini peranan guru bimbingan konseling sangat penting. Oke Pak, tadi kan Bapak jelaskan tentang pembelajarannya, kemudian kegiatan luar sekolahnya. Kalau misalnya dari ekstrakurikuler dan fasilitasnya sendiri bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang fasilitas itu menjadi sebuah pendukung utama akhirnya untuk bisa terlaksana pembelajaran dengan baik, ekstrakurikuler juga dengan baik begitu. Nah, kami di SMA Atisa itu punya fasilitas yang memang sudah standar dengan aturan kementerian. Ya, kalau untuk ruang kelas malah lebih besar sepertinya gitu kan, ukuran ruangnya. Kami punya yang pertama itu karena Atisa di Pamekaran dan SMA juga begitu, sangat concern dengan pendidikan karakter dan berlandaskan Buddha Dhamma, maka yang pertama yang kami punya adalah Dharmasala. Kami punya Dharmasala. Jadi Dharmasala ya ukurannya hanya bisa untuk satu kelas lah, untuk sekitar 30 orang itu bisa masuk di dalamnya melaksanakan puja bakti, dan itu kita laksanakan rutin. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran sains. Ya, pembelajaran sains kami punya 3 lab sains itu lengkap. Mulai dari lab biologi, kemudian lab fisika, dan lab kimia, begitu. Dan itu digunakan untuk praktikum anak-anak, begitu. Nah, bersama dengan guru-gurunya masing-masing. Nah, satu yang agak berbeda adalah karena kami juga konsen dengan pembelajaran bahasa, ya tadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia juga sebetulnya, maka kami memiliki satu lab bahasa yang bisa juga berfungsi untuk multimedia, begitu. Nah, jadi di dalam lab bahasa itu anak-anak bisa belajar tentang ketiga bahasa tadi dengan lebih maksimal. Dan ini fasilitas baru yang baru sekitar 1-2 tahun inilah kita miliki, begitu. Kemudian untuk pembelajaran olahraga ini juga perlu didukung dengan lapangan yang sangat memadai, begitu. Untuk lapangan basket kami punya 3, ya bergabunglah dengan unit SMP, dengan SMK, dengan SD begitu. Tapi untuk lapangan kami punya cukup memadai lah jumlahnya. Ada juga satu lapangan voli yang kadang difungsikan juga untuk futsal misalkan begitu. Jadi itu lapangan yang multifungsi lah gitu. Nah, lapangan-lapangan olahraga ini menjadi sebuah spot yang sangat digemari oleh anak-anak kita. Jadi kalau boleh saya cerita, pulang sekolah itu tempat yang paling ramai dikunjungi yaitu lapangan olahraga. Karena setelah pulang sekolah biasanya akan diikuti dengan berbagai macam kegiatan ekskul. Nah, salah satu ekstrakurikuler yang cukup favorit adalah ekstrakurikuler olahraga tadi, begitu. Kami punya tim basket itu cukup oke, ya, sempat juga masuk ke dalam turnamen DBL, ya, tapi belum punya
kesempatan untuk maju karena ini baru pertama kali masuk begitu kan, jadi anak-anak itu juga masih agak grogi begitu, tapi paling tidak untuk bisa masuk ke dalam event DBL itu hanya bisa untuk tim-tim yang memang diperhitungkan lah kurang lebih begitu. Nah jadi basket anak-anak menjadi sangat favorit di sana. Yang kedua cukup favorit juga adalah futsal. Ya, tim futsal anak-anak ini cukup oke lah ya. Nah kemudian anak-anak juga sempat kemarin melaksanakan turnamen ya, cup ya, Atisa Cup kurang lebih begitu namanya. Yang pertama kali juga dan itu dilaksanakan secara fair play begitu. Ya terbukti pemenang juara satunya tidak hanya dari kita, tapi juga ada kesempatan dari sekolah-sekolah sahabat untuk menjadi juara 1 atau juara 1, 2, 3 di sana. Nah, kemudian ekskul yang lain kita juga concern dengan bidang seni, ya bidang seni. Ya kita tahu lah, Atisa ini seringkali mengadakan performance di luar. Yang paling rutin, paling sering itu di salah satu mall yang ada di dekat sekolah. Itu hampir tiap tahun lah pentas di sana begitu. Juga ada event-event lain ketika ada kedatangan tamu agung misalkan, kemudian atau ada acara Waisak nasional dan lain sebagainya yang atau mungkin ada acara-acara lain begitu yang cukup penting, tim-tim kesenian dari Atisa biasanya diundang untuk hadir, untuk mengisi pementasan di sana. Maka dari itu ekstrakurikulernya juga harus diarahkan ke sana gitu kan. Nah, untuk bidang seni kami punya tim band. Ya, band, anak-anak suka ngeband gitu. Ya, alat-alat bandnya juga cukup lengkap. Bisa band yang modern, bisa yang akustikan aja, begitu kan? Ya, langsung dilatih oleh guru yang sangat profesional di bidangnya. Kemudian juga ada tari tradisional. Nah, tari tradisional yang menjadi satu ciri khas di SMA Atisa adalah tari saman. Ya, tari saman. Tapi agak sedikit berbeda dengan yang aslinya ya begitu, jadi sudah kita modifikasi lah sedikit begitu ya dari sama. Kemudian juga kita memiliki satu tari kreasi, bukan tari kreasi ya, tari kreasi lah itu masuknya ya, tari kreasi yang juga menjadi ciri khas dari SMA Atisa adalah tari tangan seribu atau tari Avalokiteswara. Nah itu juga terus turun temurun ya, sudah sering pentas kemana-mana gitu ya. Nah lalu kemudian yang ketiga, kita juga yang punya satu ekskul tari tapi yang lebih modern. Nah, ini anak-anak juga senang itu yang jingkrak-jingkrak gitu ya. Modern dance gitu ya. Nah, modern dance itu juga anak-anak senang di sana. Nah, itu juga menjadi salah satu ekskul yang digemari oleh anak-anak kita. Nah, kemudian juga itu dari olahraga sudah, dari seni sudah, kemudian dari bahasa. Nah, dari bahasa kami punya ekskul untuk bahasa Mandarin, ya Mandarin Club di sana. Ya banyaklah yang mereka bisa pelajari, bikin kaligrafi gitu kan. Nah terus kemudian bikin itu yang gunting-gunting begitu terus plek jadi apa begitu. Nah itu juga dilakukan di ekskul Mandarin itu. Ya tradisi dan budaya China lah kurang lebih begitu. Nah kemudian juga untuk bahasa Inggris kami juga punya ekskulnya itu, tapi langsung fokus kalau yang ini fokus pada ekskul debat English. Nah, karena memang setiap tahunnya akan ada event dari pemerintah ini secara resmi melalui Dinas Pendidikan, lomba debat bahasa Inggris. Ya, lomba debat bahasa Inggris yang penyisiannya itu dimulai dari tingkat kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Kemudian ada juga sebetulnya yang bahasa Indonesia, ya ini untuk ekskul bahasa Indonesia itu juga ke debatnya. Nah, karena di bahasa Indonesia juga event resmi dari pemerintah itu ada namanya lomba debat bahasa Indonesia, ya LDBI namanya, lomba debat bahasa Indonesia itu dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Jadi ekskul yang kita adakan ini tidak hanya sekedar untuk mengisi waktu atau menyalurkan minat dan bakat anak-anak, tapi juga harus ada ujungnya. Nah, kalau olahraga tadi ujungnya mana? Prestasi, lomba, ya terus mereka sparring dan lain sebagainya. Kalau ekskul kesenian tadi ujungnya apa? Ya pementasan. Ya pementasan bisa, ya lomba bisa begitu.
Nah, ekskul bahasa tadi ujungnya ke apa? Ya ujungnya kalau yang bahasa Mandarin mungkin belum ada lomba yang sampai terlalu diperlombakan banyak ya begitu ya. Tapi kalau lomba yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah sahabat ya kita ikutin, dan sudah banyak juga prestasi yang dihasilkan dari ekskul bahasa Mandarin itu gitu. Nah, kemudian kalau untuk ekskul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tadi, yang debat tadi, ya ujungnya kemana? Ke lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah. Gitu. Selain itu juga kami punya kelas-kelas pengayaan. Ya, jadi kalau ekstrakurikuler itu kan lebih kepada minat dan bakat anaknya. Nah, kalau kelas-kelas pengayaan ini gurunya yang pilih. Ya, gurunya yang pilih anak-anaknya begitu ya. Ya, itu dipersiapkan untuk OSN. Ya, untuk Olimpiade Sains Nasional. Sekarang namanya berubah itu ya. Nah, jadi anaknya juga nggak banyak, misalkan untuk pengayaan matematika misalkan, yang dipilih hanya paling maksimal 5 anak, gitu. 5 siswa, ya 5 siswa saja dipilih lalu kemudian ditrain, dilatih begitu, sehingga ketika nanti ada waktunya untuk lomba OSN, ya udah tinggal kirim, gitu. Ya, itu setiap mata pelajaran ada, ya sesuai dengan mata pelajaran yang di OSN kan. Nah itu hal-hal baru yang hal-hal yang terkait dengan ekstrakurikuler dan fasilitas. Nah, terkait dengan masa pandemi ini, kami bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi swasta, ya yang menjadi mitra sekolah ini, ya itu juga memberikan ekstrakurikuler secara online, secara daring. Ekskulnya apa tuh Pak secara daring? Nah, ada 3 kalau saya nggak salah ya. Yang pertama ya sastra dan bahasa Jepang. Jadi anak-anak belajar sastra dan bahasa Jepang itu secara daring gitu setiap minggunya gitu ya. Mereka pilih sih kalau ini sih. Ya, kemudian yang kedua tentang bisnis sih, tentang bagaimana membuat bisnis dan lain sebagainya begitu. Nah itu juga dilaksanakan juga secara daring. Nah satu lagi tentang yang berkaitan dengan ini pengembangan IT, yang terkait dengan IT itu juga dilaksanakan juga secara daring gitu. Dan itu full difasilitasi oleh kampus tersebut, pengajarnya juga dari kampus tersebut gitu kan, tapi nilainya akan masuk ke dalam nilai rapor itu yang secara fasilitas. Kemudian kita juga di dalam setiap ruang kelas itu semua sudah tersetting ya, bahwa di dalam setiap ruang kelas itu infocus itu pasti ada gitu ya. Terus kemudian di dalam setiap ruang kelas sudah ada wifi-nya masing-masing. Kita tahu zaman sekarang anak-anak itu udah nggak bisa dipisahkan dengan internet lah ya. Kita tidak bisa lagi memisahkan dilarang itu udah nggak bisa lagi, tapi bagaimana akhirnya harus bersahabat lalu kemudian diarahkan menjadi baik gitu. Nah makanya di seluruh area lingkungan SMA Atisa itu sudah ada fasilitas wifi untuk semuanya, bisa diakses ya oleh para siswa gitu menggunakan akun mereka masing-masing gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk pembelajaran, sehingga nanti ketika masa pandemi ini sudah berakhir pun ya, kalau bisa sih harapan saya kita bisa paperless ya, bisa sedapat mungkin mengurangi penggunaan kertas sehingga semuanya bisa dilaksanakan ya, walaupun sudah masuk ada tugas, ada lain sebagainya, tinggal submit aja lewat aplikasi yang digunakan begitu. Nah, sehingga lebih membuat pemeriksaan juga secara administrasi lebih mudah, terdokumentasinya. Anak-anak juga saya rasa sudah sangat familiar sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang ada, tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang akan terjadi. Wah, seru banget ya Pak penjelasannya, dari awal sampai akhir sudah dijelaskan dengan jelas sekali oleh Pak Dedi. Terima kasih sekali Pak Dedi waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Jika saya mengganggu. Sama-sama. Nanti lain kali saya akan berkunjung lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sangat detail dan lengkap dari Kepala Sekolah SMA Atisa di Pamekaran, Bapak Dedi Mulyadi. Jika masih penasaran, jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.atisa.sch.id. Nah, untuk itu segera register dan daftarkan putra-putri Bapak Ibu di link di bawah ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.